Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Yudiantoro, SAPMM, selaku pembimbing mata kuliah Pasar Modal Syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Satria Fajrul Falah, NIM 12406193029. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang analisis pelanggaran syariat di pasar modal konvensional. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Anggota pertama yaitu Laili Koridatun Nisa, NIM 12406193003. Anggota kedua Lailatul Hamidah, 12406193009. Anggota ketiga Sherly Melianingrum, 12406193014. Anggota keempat saya Nanda Satria Fajrul Falah, NIM 12406193029. Anggota yang kelima Eka Dinda Anggraini, NIM 12406193037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Hamidah, NIM 12406193009. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang sekuritas emitmen. Yang pertama, pengertian sekuritas emitmen. Sekuritas merupakan surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian kekayaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Adapun pembahasan investasi sekuritas pada subbab ini seputar saham dan obligasi. Yang kedua, proses investasi. Proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya investor melakukan investasi dalam sekuritas. Untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, penentuan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan penilaian hasil portofolio. Yang B, perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang haram. Yang pertama, kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal antara lain perjudian dan permainan yang tergolong judi, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian. Yang terakhir, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan antara lain A. Barang atau jasa yang haram zatnya, B. Barang dan jasa haram bukan karena zatnya, yang C. Barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kedua, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal antara lain A. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran atau permintaan palsu, B. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, yang C. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki, D. Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dari emitmen atau perusahaan publik. Yang E. Transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga atau riba. Yang F. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penipuan. Yang G. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap. Yang H. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi, penipuan, termasuk menyembunyikan kecacatan, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan.
Terima kasih. Saya Lelia Haridatunisa, NIM 12406193003, sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang menjual sekuritas yang belum dimiliki atau biasa disebut short selling. Short selling adalah transaksi dengan cara meminjam terlebih dahulu sejumlah saham dari suatu perusahaan sekuritas untuk menjualnya di pasar. Setelah harga turun, dia melakukan pembelian kembali terhadap sejumlah saham yang telah dijual untuk dikembalikan lagi kepada pemilik saham atau sekuritas. Selisih dari penjualan dan pembelian tersebut akan menjadi keuntungan bagi pelaku short selling. Dalam Islam, praktek jual beli tersebut dinamakan dengan bai' al-ma'dum, yaitu jual beli terhadap objek akad yang tidak ada pada waktu transaksi, dan praktek jual beli tersebut haram hukumnya. Contoh dari short selling yaitu Pak Ari memperkirakan bahwa harga saham Bank X pada saat ini bernilai Rp1.300 akan turun pada sesi berikutnya. Melihat peluang ini, Pak Ari yang tergolong risk-taker segera melakukan short selling dengan melakukan aksi jual saham tersebut pada Pak Andri. Dari transaksi yang terjadi dengan Pak Andri, Pak Ari akan memperoleh uang Rp1.300 dikalikan jumlah saham yang dia jual. Apabila sesi berikutnya harga saham Bank X tersebut benar-benar turun menjadi Rp1.100, maka Pak Ari harus segera melakukan aksi beli saham Bank X tersebut, kemudian diserahkan kepada Pak Andri. Sebuah transaksi yang nampaknya begitu menggiurkan karena tanpa selembar saham, Pak Ari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp200 per lembar saham. Meskipun begitu, Pak Ari juga harus siap menanggung risiko yang mungkin timbul apabila harga saham tersebut bukannya menjadi lebih rendah, justru akan naik katakanlah menjadi Rp1.500. Apabila itu terjadi, maka Pak Ari harus menanggung kerugian sebesar Rp200 dikalikan jumlah lembar saham yang beliau jual. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Sally Melianingrum NIM 014. Di sini saya akan menjelaskan materi D dan E. D. Manipulasi dan tadlis. Manipulasi atau tadlis merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek tersebut tidak cacat. Tadlis di pasar modal umumnya terjadi berkaitan dengan transparansi informasi dan emiten berisiko tinggi. DSN MUI mengklasifikasikan tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis di pasar modal antara lain: A. Front running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu. B. Misleading information atau informasi menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek. E. Transaksi garar dan riba. Garar merupakan jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli, apakah kualitas barang itu baik atau buruk, seperti jual beli budak belia yang melarikan diri atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya. Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti. Garar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Garar mengacu kepada ketidakpastian atau hazard yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual beli atau akad perjanjian yang mengandung unsur garar adalah dilarang. Untuk menghindarkan ketidakpastian, Islam melarang jual beli dalam salah satu situasi berikut ini: A. Barang-barang yang tidak eksis. B. Barang-barang yang sudah eksis tetapi belum berada di dalam kekuasaan penjual atau ketersediaan barang tersebut tidak dapat diharapkan. C.
barang-barang yang dipertukarkan berdasarkan penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti. 2. Riba. Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan istilah riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut usury, yang artinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemasaran. Terdapat 2 jenis riba, yaitu yang pertama riba al-fadl, merupakan larangan yang bertujuan untuk memastikan agar tidak akan digunakan tipu muslihat atau cara-cara yang tidak sah sebagai jalan belakang bagi pemungutan riba berkaitan dengan transaksi yang tertunda. Yang kedua, riba al-nasi'ah, merupakan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman dan dilarang oleh Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas. Hikmah dari diharamkannya riba yaitu 1. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil. 2. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih dari penipuan. Dan yang terakhir, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada musuhi dan menyusahkan saudaranya serta membuat benci dan marah kepada saudaranya. Baik, saya Eka Dinda Anggraini, NIM 1240619337. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa permintaan dan penawaran atau buy najasi. Yang pertama adalah rekayasa permintaan atau buy najasi. Buy najasi adalah melakukan rekayasa permintaan dengan cara melakukan permintaan semu atau fal demand untuk mempermainkan harga agar naik atau turun dalam rangka mendapatkan keuntungan. Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seseorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini untuk meningkatkan power dari penjual. Rekayasa demand dalam bahasa fikih disebut buy najasi. Transaksi ini diharamkan dalam perdagangan karena si penjual meminta orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Di pasar modal, aksi goreng-menggoreng saham atau cornering adalah salah satu contoh dari buy najasi. Baik, materi yang kedua adalah rekayasa penawaran atau ikhtikar. Ikhtikar adalah melakukan rekayasa penawaran dengan melakukan penawaran semu. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu mempermainkan harga agar naik dan turun. Ikhtikar ini dilarang karena dapat merusak mekanisme pasar dalam menetapkan harga yang fair, sehingga pasar tidak dapat berjalan secara efisien dan tidak adil. Tindakan rekayasa penawaran ini sering terjadi di pasar, yaitu aksi goreng-menggoreng harga sekuritas di pasar modal. Definisi ikhtikar adalah sebagai tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual atau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini akan mengakibatkan lonjakan harga pasar secara drastis karena terbatasnya persediaan atau stok barang yang hilang sama sekali di pasar. Dengan menimbun atau memborong suatu barang agar terjadinya kelangkaan, pelaku berharap harganya akan menjadi naik. Setelah terkondisikan atau setelah harga menjadi naik, penjual dengan harga yang tinggi ia menjual produknya sehingga ia bisa mendapatkan banyak untung.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Pada Nanda saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Satria Fajrul Falah NIM 12406193029 akan menjelaskan tentang G. Perdagangan orang dalam atau insider trading dan margin trading. 1. Insider trading. Insider trading merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam mayoritas rezim pasar modal. Indonesia pun menganut paradigma demikian. UU/PM menentukan insiden trading merupakan tindak pidana pasar modal yang ada di dunia rentan terjadi insiden trading. Insider trading melibatkan teknologi informasi yang syarat dengan kecanggihan. Transaksi insider trading mencakup locus dan tempus delicti yang tidak sama dengan perbuatan pidana konvensional. Transaksi di pasar modal bersifat paperless dan wireless. Praktek insider trading menjadi kajian teoritis dan praktis dalam berbagai kesempatan. Ada pandangan pro dan kontra mengenai insider trading. Pandangan yang pro insider trading merupakan mekanisme ekonomi untuk menghindari inefisiensi. Beberapa alasan yang menentang pemberlakuan ketentuan insider trading yaitu A. Kepercayaan investor tidak dapat dibuktikan. B. Insider trading merupakan metode yang bagus untuk memberikan kompensasi, padahal insider trading terjadi karena oportunis dan situasi pasar. Di sisi lain, pandangan yang kontra mendukung bahwa insider trading adalah tindak pidana, yaitu A. Insider trading merupakan perbuatan yang akan melahirkan inefisiensi karena manajemen merupakan pihak yang memiliki informasi dan kekuasaan untuk mengatur secara leluasa kompensasi yang diinginkannya. B. Perbuatan insider trading berdampak negatif pada integritas pasar. C. Dengan keleluasaan dan penggunaan informasi oleh manajemen tidak menjamin eksklusivitas penggunaan informasi dan kewenangan untuk bertransaksi. 2. Margin trading. Ada jenis orang yang agresif dan berani mengambil resiko, yakni orang yang membeli saham dengan uang pinjaman. Caranya adalah dengan menggunakan fasilitas margin yang diperoleh dari perusahaan efek atau yang dikenal dengan nama margin trading. Transaksi margin dibuat berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan efek dan pemodal. Pemodal yang setuju melakukan margin trading akan mendapat nomor rekening khusus. Salah satu isu dalam kontrak margin trading adalah pemberian wewenang kepada perusahaan efek untuk menjual saham tanpa persetujuan investor jika harga menyentuh level tertentu. Transaksi dengan menggunakan fasilitas margin sangat beresiko dan menjanjikan. Dari satu sisi, margin trading memberikan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan karena transaksi tersebut memberi mereka komisi transaksi dan juga bunga pinjaman. Di sisi lain, transaksi ini penuh resiko tidak bagi pemodal, tetapi juga bagi perusahaan efek sendiri dan bahkan perekonomian negara. Mekanisme margin trading sama seperti halnya dengan transaksi short selling. Demikian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.